Dosana arang berampun dan dirahmati Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah barakai kagigian panitia taat sanaju halal bihalal virtuago. Elok ulo cara dunia mayako di masa dan berampun dapat dijangkau. Insya Allah selamanya silaturahim tetap terjago dan dapat membuahkan hal-hal yang produktif. Selamat halal bihalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga besar Banuampu yang berada di rantau, yaitu Maluku dan Kota Ambon, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak-bapak, para nenek mama, alim ulama, kemudian bundo kanduang, cadek pandai, keluarga besar masyarakat Banuampu dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim dari Ambo di kampung halaman Banuampu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya pandemi COVID-19 membuat sedikit hubungan interaksi kita dengan saudara-saudara kita tersendat. Kalau kini palingan kita bisa berinteraksi hanya melalui media sosial, saling telepon, menelpon, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Gunanya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal-mengenal dengan yang lain, satu dengan yang lainnya. Karena dengan saling kenal-mengenal itu muncul rasa sayang. Saling faham, memahami satu dengan yang lainnya. Maka kalau menjaga satu rahim, kalau kita berbicara tentang menjaga satu rahim, maka hakikatnya itulah di antara inti ajaran Islam ini. Bukankah kita ingat dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Perkara yang kedua yang dilakukan Rasulullah setelah beliau membangun masjid sebagai asas ya untuk kaum muslimin, pondak utama atau enggak utama bagi kaum muslimin, beliau juga melakukan ta'akha bainal muhajirin wal ansar. Beliau juga melakukan hubungan, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Maka artinya menjaga hubungan satu rahim seorang mukmin dengan yang lainnya adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh untuk kita lupakan. Saya teringat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Beliau mengatakan, al-hayatu qasiratun. Hidup ini pendek. Maka tak ada gunanya kita saling mencaci, kita saling memaki, kita saling mendengki, kita saling mendendam antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Allah akan panggil kita. Kenapa begitu? Al-hayatu qasiratun. Diulang lagi oleh beliau di akhir untaian kata beliau, karena kehidupan itu pendek. Seorang mukmin yang saleh, yang tentu telah melewati bulan Ramadan yang penuh dengan nikmat ini, tentu mereka tak mendambakan akhir hayat mereka itu mereka tutup dengan kebencian terhadap saudara mereka, dengan rasa dendam kepada saudara mereka. Tapi mereka menginginkan akhir hayat mereka sempurna. Ada dalam jiwa raganya akhlak yang mulia. Kenapa demikian?
Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menjanjikan kepada kita, orang-orang yang saling menjalin tali silaturahim, maka Allah akan mudahkan untuknya menuju syurga. Suatu ketika, Bapak Ibu rahimakumullah, di mana saja berada, Abdullah ibni Salam, seorang pembesar Yahudi yang akhirnya masuk Islam, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Abdullah ibni Salam ini, nama kecilnya Abdus Sulaim. Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah ibni Salam, pesan agar engkau bisa mudah masuk syurganya Allah, maka lakukan beberapa hal ini. Ternyata setelah dikaji, setelah ditelusuri, 4 pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 3-nya berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain. 1-nya berhubungan dengan diri kita bersama Rabb kita. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau? Afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu al-layla wan nasu niyam. Tadkhulu al-jannata bis-salam. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Salam ini? Akhirnya dia masuk Islam ya. Dia berkata, tebarkan salam, kemudian memberi makan orang-orang lain, dan jalin tali silaturahim, kemudian salatlah di malam hari di saat orang lain tertidur dengan nyenyaknya, maka engkau akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Bapak Ibu rahmati oleh Allah SWT, 3 perkara dari ampe berhubungan dengan interaksi awak judun sana kita. 1, hubungannya awak langsung dengan Khalik kita. Salat di malam hari di saat orang lain tertidur dengan lelapnya. Seketik kita bahas ya. Afsyus salam. Perkara yang dia sebenarnya mudah, tapi sulit untuk menjadi kebiasaan. Dah hanya mungkin di perantauan, di kampung halaman kondisi sama juga pada itu. Apa itu? Menebarkan salam. Dan seketik kini orang sudah mengganti salamnya jo selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Padahal dalam Islam ada syiar menyebarkan salam itu dengan salam keselamatan. Apa salam keselamatan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Maka sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa kata Allah? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila dipersembahkan kepadamu penghormatan, misalkan orang salam kawak, penghormatan dimuliakan nyawa, fahayyu, maka balasilah penghormatannya itu bi ahsana minha, dengan balasan penghormatan yang lebih baik darinya. Dan itu perkara sederhana yang sesungguhnya balasan di sisi Allah tidak sederhana. Gadang. Apa balasannya? Tadkhulul jannata bis-salam. Engkau masuk dalam syurganya Allah SWT dengan selamatan. Bukankah perintah Rasulullah SAW kepada kita, kalau kita bertemu dengan saudara kita, antilqa'i wajhika, hendaklah engkau bertemu dengan saudaramu biwajihin taliqin, dengan wajah yang ceria. Kok bisa wajah ceria gitu? Iya, karena dalam wajah ceria itu ada kebahagiaan untuk orang lain. Di situ mendatangkan pahala bagi awak. Jadi kalau bertemu assalamualaikum, waalaikumsalam, lemparkan senyuman, membuat hatinya senang. Coba cakap assalamualaikum, coba cek Bapak Ibu rahimahullah, assalamualaikum. Coba dicek. Gitu ya. Maka yang terjadi adalah dosa. Kawan awak jadi sadih, dosa awak gara-gara itu. Tidak salah baginda Rasulullah SAW juga mengingatkan dari yang lain, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Tapi jangan senyum-senyum taruh ya gitu kan. Kalau masuk WC senyum jo, kalau makan senyum jo, dicari tampil-tampil tertentu untuk senyum-senyum itu. Dan itu mudah, tapi orang sering menganggapnya sepele. Makanya saya ingatkan perkara-perkarunan kete, kalau nya elok jangan dianggap sepele.
Rubba amalin kabir saghir indallah wa rubba amal saghir kabir indallah. Kadang-kadang amalan yang gadang, menurut awak gadang gitu kan, awak hebat gitu. Di sisi Allah bisanya berubah jadi ketek itu. Atau mungkin kadang-kadang menurut awak amalan sepele, membuang duri di jalanan, menyipakkan batu di pintu masjid, campaan, tendang, masuk bandar. Sepele dia, tapi di sisi Allah dia bisa berubah jadi besar. Gitu. Maka amalan kecil jangan dianggap sepele. Subhanallah, ini kuasa Allah. Awak sehat kini, alhamdulillah. Tak ada satu pun yang kena dampak corona secara kesehatan, alhamdulillah. Jangan awak kira kau hawasan tiang lembu seorang. Bukan, bisa jadi karena doa itu cucu awak, anak awak, tetangga awak, keluarga awak, sanak famili awak yang melafalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakannya kita terdengar oleh malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril ngadu kepada Allah. Allah jawab, selamat wa sehat wa sampai kini. Makanya kata Rasulullah SAW, hukum menjawab salam itu wajib. Dalam syariat Islam dia merupakan sebuah kewajiban. Dan kedua, at'imut ta'am, memberi makan. Ya, orang-orang yang dia wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang nyedekah kepada Allah akan menginfakkan apa yang diterima dari Allah. Bagi orang yang beriman, Bapak Ibu rahimakumullah, memberi itu sebuah nikmat, bukan sebuah laknat. Apalagi iko ujian bari untuk ambogo magi lo orang tidak. Tapi bagi orang mukmin memberi itu bagi dia sebuah nikmat. Dalam Al-Quran banyak dalilnya tentang pemberian ini. Maka bagi orang-orang yang beriman, kalau datang ada di hadapannya kesempatan untuk memberi magiah ke orang lain, maka pastinya akan ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan itu, karena Allah sudah yakinkan kita, setiap pemberian seorang mukmin akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Cie wajahnya Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah, cie yang infakkan kamathali habbah, seperti satu pohon biji tumbuhnya masing-masing. Satu pohon itu punya 7 cabang itu punya 100 biji yang siap jatuh lagi ke tanah, tumbuh lagi, menyebar dia semakin banyak dia. Allahu yudha'ifu liman yasha, dan bahkan Allah akan lipat gandakan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Bapak Ibu rahimahullah, mau yakin kau seluruh dunia ya, gemar sekali untuk berbagi dengan kampung halamannya. Di Banu Hampu, di jorong-jorong di kampungnya. Ada ndak pernah awak merasakan rugi? Ambolah bagi itu, ambolah melakukan itu. Ada tidak pernah merasa rugi? Tidak ada kan? Pak, aku bisa? Karena itu kuasa Allah. Subhanallah. Itu rahasia di antara syariat-syariat Allah yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah untuk kita. Yang ketiga, terakhir, wasil arham, jalin tali satu rahim. Jangan diputihkan satu rahim. Baginda Rasulullah SAW suatu ketika beliau minta kepada sahabat, siapa yang pernah ambo sakiti, ayolah, kini waktunya kalian boleh membalasi itu kambo, kata Rasulullah SAW. Berdiri seorang sahabat dan dia menunjuk, ambo ya Rasulullah, pernah engkau sakiti dulu. Sampai Khalifah Umar bin Khattab geram dengan orang itu dan beliau mau memukul orang itu. Masa you dimukul orang raminyo membalasi sakit hatinya kepada Rasulullah SAW. Begitu yang difikirkan oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Namun subhanallah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang terjadi di saat Rasulullah membuka pakaian beliau, itu nampak badan Rasulullah SAW. Fulan tadi membuang jauh-jauh cambuk yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Campak jauh-jauh. Kemudian dia didu, nama itu kalau bahasa Arabi itu, dibo, dicium ya perut Rasulullah SAW itu olehnya. Subhanallah, luar biasa mulia. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat? Siapa yang pernah bersentuhan kulitnya denganku, maka Allah akan mudahkan untuknya syurga. Berarti orang yang itu salah satunya itu yang menempelkan pipinya ke Rasulullah SAW, berarti Allah janjikan untuknya syurga. Atau kama qala sallallahu atau sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Di Bapak Ibu rahimakumullah, jalin tali suatu rahim. Tidak boleh memutuskan. Kalau seandainya ada orang yang mungkin bermasalah Jawa, kemudian wak minta maaf kayaknya, dan ini tidak mau memaafkan, itu bukan perkara kita dengan dia lagi.
Tak ada lagi. Allah maafkan kita insya Allah. Hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala sudah. Gitu. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Terakhir, wasallu al-laila wan nasu niyam, salatlah engkau di malam hari di saat manusia tertidur dalam. Kalau tahajud ini perkara penting. Ya. Aku menguji mana keikhlasan awak, menguji mana kesabaran awak, menguji mana ketaatan awak. Orang lain bakaruah, orang lain talalok. Awak jago tengah malam mengadu, meminta, bermunajat, meneteskan air mata, berharap ridha Allah. Maka ini yang dijanjikan Rasulullah. 4 perkara, 3 berhubungan dengan manusia, 1 berhubungan dengan Sang Pencipta. Janji Rasul SAW, engkau akan masuk syurganya Allah dengan keselamatan. Mau ceritakan seketika kondisi di kampung awak di masa pandemi. Alhamdulillah masjid sudah kembali buka. Kau gambar berharap selaku Ketua Iban Wampu Pulau, doakan kampung halaman awak mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kemudian anak ponakan awak dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari penyakit asusila dan lain sebagainya itu. Kalau ada penyumpuk kelebihan rezeki segala macam, mungkin awak bisa bagikan untuk pengkaderan ulama di masa-masa mendatang. Karena memang untuk mengorbitkan ulama di kampung halaman awak Banu Wampu, kau ujian bari awak. Bukan perkara mudah. Tapi itu PR awak bersama, insya-Allah awak sama-sama carikan solusinya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu mungkin yang bos bisa sampaikan. Salam hormat ambo kepada pengurus Ikatan Keluarga Besar Banu Wampu sedunia. Kemudian yang telah mengundang kami dalam kajian ko. Kemudian mohon maaf kalau saya kata dalam penyampaian. Terima kasih perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan awak bisa bertemu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.